Rizka Unesari, Melisa Indah Riyadi, Stefani Friska Eca akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang kami buat, dan inilah hasilnya. Definisi barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan dengan bilangan yang selalu tetap atau konstan. Bilangan tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Contoh 1, 5, 10, 15. Pada barisan ini setiap suku ditambah 5, maka dapat disimpulkan bahwa beda tiap sukunya 5 atau B sama dengan 5. Contoh yang kedua, 10, 8, 6, 4, dan 2. Pada barisan ini setiap suku ditambah minus 2, maka dapat disimpulkan bahwa beda tiap sukunya minus 2 atau B sama dengan minus 2. Secara umum, rumus suku N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. UN sendiri adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Contoh soal baris aritmatika. Contoh pertama, 1, 5, 9, 13, dan 17. Banyaknya suku ke 25. A adalah 1, B sama dengan 4, dan N sama dengan 5. UN sama dengan A tambah N kurang 1B, maka UN sama dengan A tambah 25 kurang 1 dikali 4. Diturunkan menjadi 1 tambah 96, maka hasilnya 97. Contoh kedua, diketahui barisan aritmatika minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan 20. Tentukan banyaknya suku ke dalam barisan aritmatika. Diketahui A sama dengan minus 4, B sama dengan 2, U sama dengan 20. Yang ditanya adalah N-nya, maka UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN-nya 20, A-nya minus 4 ditambah N kurang 1 dikali 2. 20 sama dengan minus 4 ditambah 2N kali 2, maka dapatlah hasilnya N sama dengan 13. Definisi deret aritmatika. Deret aritmatika disebut juga dan dapat diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku-suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Maka jumlah suku N pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan sebagai S. Dengan demikian, S sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Rumus umum jumlah N suku pertama dari aritmatika adalah Sn sama dengan setengah dikali N dikali A tambah U, atau Sn sama dengan setengah dikali N dikali dalam kurung 2 dikali A tambah N kurang 1 dikali B. Sn sendiri adalah jumlah suku pertama, jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku pada barisan aritmatika. Contoh soal deret aritmatika. Contoh 1. Diketahui jumlah deret 4 suku pertama adalah 10. Jika bedanya adalah 1, tentukan suku ketiga dari barisan aritmatika tersebut. Diketahui suku 4 sama dengan 10, B sama dengan 1. Ditanya ketiga. Sn sama dengan setengah N dikali buka kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. S4 sama dengan setengah 4 dikali 2A tambah 4 kurang 1 kali 1. Dapat dihasilkan 10 dan menghasilkan 2 dikali 2A tambah 3 yang menghasilkan 10 sama dengan 4A tambah 6 minus 4A sama dengan negatif 4, yaitu A yaitu adalah negatif 4 bagi negatif 4 menjadi 1. Dirumuskan menjadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U3 sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali 1 menghasilkan 1 tambah 2 kali 1 menjadi 1 tambah 2 yaitu U3. Jadi suku ketiga dari barisan aritmatika tersebut adalah 3. Sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit.
Jumlah barang yang diproduksi selama satu semester adalah diketahui jumlah fungsi pada tiap barisnya membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama A20, B4, N1. Dengan demikian diperoleh Fn sama dengan N bagi 2, buka kurung 2A tambah N kurang 1 bagi B. Suku 15 sama dengan 15 bagi 2, buka kurung 2 kali 20 tambah 15 kurang 1 kali 4. Menghasilkan 15 bagi 2, buka kurung 40 tambah 56, yaitu menghasilkan 96, yang dibagi 2 menghasilkan 48. 15 kali 48, kali 15 kali 48 menghasilkan 720. Jadi kapasitas gedung tersebut adalah 720. Kita akan membahas tentang penerapan baris dan deret dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu ke periode berikutnya. Selanjutnya adalah model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan aplikasi dari konsep deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa mendatang berdasarkan tingkat bunganya. Sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa mendatang. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa mendatang setelah N tahun ialah Fn. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Dengan begitu rumusnya ialah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali pangkat N. Yang ketiga ialah model pertumbuhan penduduk. Aplikasi dari konsep deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penafsiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret. P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis. P1 sama dengan jumlah pada tahun ke-T. R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun. T sama dengan indeks waktu atau tahun. Dengan demikian rumus yang dapat digunakan ialah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurang 1. Soal latihan. Soal pertama, perusahaan sajadah Sinar Barokah menghasilkan 6.000 buah sajadah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah sebanyak 300 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah sajadah yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? A. Suku pertama sama dengan 6.000, B. bedanya 300, N banyaknya sukunya 5, S5 sama dengan 6.000 tambah buka kurung 5 kurang 1 dikali 300 sama dengan 7.200. J5 sama dengan 5 per 2 buka kurung 6.000 tambah 7.200 sama dengan 33.000. Jadi jumlah produk pada bulan kelima adalah 7.200 buah. Sedangkan jumlah seluruh sajadah yang dihasilkan sampai bulan tersebut 33.000 buah. Berikut adalah contoh-contoh soal. Yang nomor 2, nomor 3,
Berikut adalah soal nomor 5, merupakan soal terakhir. Diketahui bahwa penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006, pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Penyelesaian. P1 sama dengan 1 juta. R sama dengan 0,04. R sama dengan 1,04. P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 tahun 1,04 pangkat 15 sama dengan 1 juta 1.894.3 jiwa. P1 sama dengan 1.800.900 1.800.943. Aja ini Ulang yang P tahun 2006 ya? P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta 1,0,4 pangkat 15 sama dengan 1 juta 800.943 jiwa. P1 sama dengan 1 juta 800.943 jiwa. R sama dengan 0,025. R sama dengan 1,025. P1 1 tahun kemudian sama dengan P11. P11 sama dengan 1.800.943 buka kurung 1.000,025 pangkat 10 sama dengan 2.359 jiwa. Berikut merupakan daftar pusaka dari tugas-tugas kelompok kami. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Kami dari kelompok 6. Sampai nasa tiyak sa